Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi adalah orang ketiga yang mengaku sebagai nabi. Awalnya, ia memeluk Islam pada tahun 9 Hijriah. Namun, di akhir hayat Nabi, ia murtad dan mengaku sebagai seorang nabi. Akan tetapi akhir hayatnya berbeda dengan Musailamah yang tidak sempat bertaubat. Ia bertaubat di masa Abu Bakar. Dan di masa Umar, ia diperbolehkan ikut berjihad. Siapa Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi? Tulaiha adalah salah seorang dukun dari Bani Asad. Ia mengklaim sebagai seorang nabi di akhir masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi, ia sama seperti Musailamah dan Al-Aswad al-Unsi, mengaku nabi di saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Tulaiha tinggal di Buzahah, sebuah tempat yang merupakan sumber air milik Bani Asad. Pengakuan Tulaiha sebagai seorang nabi mulai dikenal banyak orang setelah wafatnya Nabi SAW. Kaumnya pun mengikutinya. Mereka batalkan perjanjian damai dengan kabilah Tayyi dan Al-Gauts. Kemudian mereka bersekutu dengan Gotofan, kabilah di ujung Arab yang memang berselisih dengan Madinah. Bani Asad adalah sebuah kabilah yang bermukim di wilayah Nair. Mereka tinggal bertetangga dengan kabilah Toyi di sebelah timur dan Bakar di sebelah selatan. Di sebelah utara ada kampung kabilah Hauzan dan Gotofan. Dan di sebelah barat adalah kabilah Abdul Qais dan Tamim. Suku-suku ini memiliki sejarah perjanjian damai sekaligus juga pertikaian. Perubahan keadaan damai dan perang sesuai dengan kondisi mereka dan perkembangan daerah di sekitar mereka. Bani Asad pernah memeluk Islam. Pada tahun 9 Hijriah atau yang dikenal dengan Am al-Wufud, tahun datangnya utusan-utusan, datang utusan Bani Sa'ad menuju Madinah untuk berbaiat kepada Nabi SAW. Mereka berikrar untuk memeluk Islam. Jumlah mereka yang datang saat itu 10 orang. Di antara mereka adalah Diror bin Al-Azur, Wabisho bin Mabad, Tulaiha bin Khuwailid, dan lain-lain. Mereka berkisah tentang sengketa mereka dengan kabilah tetangga, yakni Bani Toyi. Nabi berusaha menengahi perselisihan ini. Nabi menulis surat kepada mereka. Sebuah surat yang ditulis oleh Khalid bin Said. Bani Toyi menanggapi, syaratnya mereka tak boleh mendekati sumber air dan tanah Toyi. Karena air Toyi tidak halal untuk mereka. Dan jangan mengolah tanah mereka orang-orang dari mereka. Mereka menunjuk Kudoi bin Amr seorang dari Bani Atsroh sebagai pegawai mereka. Kabilah Asad, Gotofan, dan Toyi sebenarnya sudah saling berdamai sejak zaman jahiliyah sebelum masa nubuwah. Kemudian terjadi perselisihan antara mereka, Toyi keluar dari perjanjian. Asad dan Gotofan pun menjauh dari mereka. Perselisihan inilah yang ingin diurai oleh Nabi SAW, agar orang-orang Bani Asad tak lagi dilarang mengambil air dan mengolah tanah yang ada di Toyi. Saat Tulaiha mengumumkan diri sebagai nabi, dan semakin kuat gaung pengakuan tersebut setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Gotofan menerima pengakuan itu. Karena mereka bermusuhan dengan Quraisy. Uyainah bin Hisan al-Fazari mengatakan, aku tak mengetahui keadaan Gotofan sejak terputusnya hubungan antara kami dengan Bani Asad. Sungguh aku akan memperbaiki perjanjian damai antara kami di masa lampau dan mengikuti Tulaiha. Demi Allah, mengikuti seorang nabi dari dua kelompok yang menjadi sekutu lebih aku cintai daripada mengikuti Quraisy. Muhammad telah wafat, sedangkan Tulaiha hidup. Kesimpulannya, kabilah-kabilah ini membenci kepemimpinan Quraisy. Pengakuan si nabi palsu. Tidak jelas apa yang memotivasi Tulaiha mengaku sebagai nabi. Bisa jadi hal itu ia lakukan semata-mata karena persaingan kabilah. Indikasinya adalah ucapan Uyainah tersebut. Dalam dakwahnya, Tulaiha tidak mengajak masyarakat Arab untuk menyembah berhala. Hal ini juga tak dilakukan oleh mereka yang mengaku-ngaku nabi selain dirinya. Mereka tak menyerukan agar masyarakat Arab kembali ke tradisi lama menyembah berhala. Karena dakwah tauhid sudah begitu menyebar, paganisme di Jazirah Arab sudah berhasil dibabat habis oleh Nabi Muhammad SAW. Hampir tidak ada pemikiran Tulaiha yang diabadikan dalam catatan sejarah. Yang sampai kepada kita hanyalah berita bahwa ia mengingkari ruku dan sujud dalam sholat. Ia mengatakan, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan untuk menggulung wajah kalian di tanah, atau melengkungkan punggung kalian dalam sholat. Ia juga mengatakan, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan melumuri wajah kalian dan memburukan bokong kalian. Ingatlah Allah dengan berdiri. Taubatnya si nabi palsu. Di masa hidup Nabi SAW, beliau memerangi orang-orang yang mengklaim sebagai nabi. Seperti Nabi palsu Al-Aswad al-Unsi.
Rasulullah memerintahkan Diror bin Al-Azur untuk menghadapi Tulaihah. Namun misi ini belum berhasil hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan posisi Nabi memimpin kaum muslimin. Ia menunjuk Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu memimpin pasukan untuk menumpas Tulaihah dan pengikutnya. توجهوا إلى ديار طليحة. أجل ولما العجب؟ سمعتك توعد الصديق على لقاء الأمراء بخيبر. أظهرنا ذلك كي نخيف الأعراب ونمنعهم من مهاجمة المدينة. سمعت أن عبسا وسفيان وطيئا وبني جديلة انضموا إليك. طيء لم تلتحق به بعد، فقد أرسل الصديق عديا الطائي إليهم وقال له: عليك قومك لا يلحقوا بطليحة فيكون دماره. لله در الصديق، حكمة الشيوخ وحنكة المحاربين. أين جنودي الأرض؟ المرضى!
Khalid berhasil mengalahkan pasukan Tulaihah. Namun si nabi palsu ini berhasil melarikan diri ke Syam. Dalam masa pelarian itulah Tulaihah sadar dan kembali menyatakan keislamannya.